Your Excellencies, UN Secretary General, President of the General Assembly, Executive Director of UN Women, and distinguished guests. Yang saya hormati Sekretaris Umum PBB, Presiden Executive Women PBB, dan para tamu undangan yang berbahagia. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. Hari ini kami mengadakan sebuah kampanye yang bertemakan He for She. Saya mengundang Anda karena saya membutuhkan Anda. Kami ingin mengakhiri ketidaksetaraan gender. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kami membutuhkan semua orang untuk terlibat dalam aksi ini. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. Ini adalah jenis kampanye pertama di PBB. Kami ingin mengarahkan sebanyak mungkin para pria dan anak laki-laki untuk mendukung kampanye ini. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. Dan kita tidak akan berbicara mengenai kampanye itu saja, tetapi kita akan mencoba dan berusaha untuk mewujudkan kampanye ini menjadi nyata. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. Saya telah ditunjuk sebagai wanita Goodwill Ambassador pada 6 bulan yang lalu. Dan semakin saya berbicara tentang feminisme, semakin saya menyadari bahwa memperjuangkan hak wanita identik dengan membenci pria. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. Jika ada suatu hal yang saya tahu pasti, itu adalah sesuatu yang harus dihentikan. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. Sebagai catatan, menurut definisi, feminisme adalah suatu hal yang dimana wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. Menurut saya, kesetaraan gender harus dipertanyakan sejak dulu. Karena ketika saya masih berusia 8 tahun, saya bingung dengan panggilan buruk yang ditolehkan kepada saya. Karena saya ingin mengarahkan bagaimana cara permainan, tetapi tidak diperbolehkan. Saya hanya disuruh mempersiapkannya, tetapi anak laki-laki bisa mengarahkan cara bermain. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. Ketika umur 14 tahun, saya pikir hasrat seksual akan timbul dan menjadi media elemen. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. Ketika berumur 15 tahun, teman wanita saya mulai putus dengan pacar laki-lakinya yang berumur 14 tahun karena tidak ingin bertemu setiap bulannya. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. Saat berumur 18 tahun, teman laki-laki saya juga tidak dapat mengungkapkan perasaannya itu. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Saya telah memutuskan bahwa saya adalah orang yang feminis dan itu membuat saya nyaman. Tetapi penelitian yang saya lakukan baru-baru ini menunjukkan kepada saya bahwa kata feminism adalah sebuah kata yang tidak populer. Women are choosing not
to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Wanita yang telah memilih untuk tidak memihak kepada feminis, rupanya saya adalah jajaran wanita yang dianggap terlalu kuat, terlalu agresif, asing, anti laki-laki, dan bahkan tidak menarik. Why has the word become such an uncomfortable one? Mengapa kata feminis menjadi suatu kata yang tidak nyaman untuk didengar? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. Saya berasal dari Inggris, dan saya pikir itu adalah hak saya untuk dibayar setara dengan teman pria saya. Dan saya pikir itu adalah keputusan yang benar, dan saya harus bisa membuat keputusan sendiri dalam hidup saya. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. Saya pikir itu benar. Perempuan atau wanita yang terlibat atas nama saya dalam membuat kebijakan atau peraturan yang bisa mempengaruhi hidup saya. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. Saya pikir itu benar. Secara sosial, saya harus dihormati setara dengan para laki-laki. Tetapi sayangnya, saya bisa berkata, setiap di dunia ini, di setiap negara, wanita tidak bisa mendapatkan hak itu. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat dikatakan kesetaraan gender telah ada di negara tersebut. Dan hak-hak ini merupakan hak dasar manusia, hak asasi manusia. Dan saya adalah salah satu yang beruntung. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. Hidup saya merupakan wujud dari hak istimewa. Karena kasih sayang orang tua saya tidak berkurang karena saya lahir sebagai seorang wanita. Sekolah saya tidak membatasi kreativitas saya karena saya perempuan. Mentor saya tidak menganggap saya lemah karena suatu hari nanti saya akan melahirkan seorang anak. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We need more of those. Pengaruh-pengaruh ini, duta kesetaraan gender yang membuat saya mengerti siapa saya hari ini. Mereka mungkin tidak tahu akan hal itu, tetapi mereka adalah feminis yang telah mengubah dunia saat ini. Kita membutuhkan lebih banyak dari mereka. And if you still hate the word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Because not all women have received the same rights that I have. In fact, statistically, very few have been. Dan jika kalian masih membenci kata feminis ini, itu bukanlah katanya. Tetapi di balik kata feminis ini ada ide dan ambisi yang sangat kuat. Karena tidak semua wanita menerima hak yang sama seperti saya. Faktanya hanya sedikit yang dapat menerima hak seperti saya. In 1997, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly,
many of the things that she wanted to change are still true today. Di tahun 1997, Hillary Clinton menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal di Beijing tentang hak-hak perempuan. Tetapi sayangnya hingga saat ini impian yang ingin dia ubah belum bisa terwujud. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Tapi apa yang menarik perhatian bagi saya adalah bahwa kurang dari 30% penontonnya adalah laki-laki. Bagaimana kita bisa mempengaruhi perubahan di dunia ketika hanya setengah dari tamu undangan atau merasa diterima untuk berpartisipasi dalam pembicaraan adalah laki-laki? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Para tamu undangan pria, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Anda secara penuh untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Kesetaraan gender adalah isu atau masalah untuk Anda juga. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. Karena sampai saat ini saya masih melihat persentase ayah saya yang berperan sebagai orang tua dinilai kurang oleh masyarakat. Meskipun kebutuhan saya dari kehadiran sosok seorang ayah di sudut pandang seorang anak cukup sebanyak ibu. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man or less of a man. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. Saya melihat para pria muda yang menderita penyakit mental tidak bisa meminta bantuan karena khawatir itu akan membuat mereka merasa kurang percaya diri sebagai seorang pria atau merasa kurang sebagai manusia. Faktanya di Inggris, bunuh diri adalah faktor utama penyebab kematian bagi pria. Antara 20 sampai 49 angka kecelakaan di jalan, kanker, dan penyakit jantung koroner. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. Saya melihat pria lemah dan pria yang tidak nyaman oleh akibat perasaan penyimpang mereka melihat pria-pria lain sukses dibanding mereka. Pria juga memiliki kesenjangan keberagaman antara pria dengan pria yang lainnya. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are. And that when they are free, things will change for women as a natural consequence. Kita jarang membahas pria-pria yang terjebak pada stereotip gender tersebut. Tapi saya dapat melihat bahwa mereka sedang kesulitan karena terjebak di dalamnya. Dan ketika mereka bebas, hal akan berubah juga bagi perempuan sebagai konsekuensi alami. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Pria tidak perlu menjadi agresif agar dapat diterima. Perempuan tidak akan merasa terdorong untuk tunduk olehnya.
Dan pria tidak harus mengontrol dan wanita tidak perlu dikontrol. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. Baik pria maupun wanita harus merasa bebas untuk menjadi sensitif. Keduanya harus merasa bebas untuk menjadi kuat. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. Sudah saatnya kita semua merasakan gender spectrum, bukan kedua sisi yang saling menentang cita-cita yang mulia. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he/she is about. It's about freedom. Jika kita berhenti saling mendefinisikan satu sama lain atau melabeli dengan hal yang bukan diri kita sebenarnya dan mulai mendefinisikan diri kita sendiri dengan siapa kita sebenarnya, maka kita semua bisa menjadi lebih bebas. Dan ini adalah inti dari kampanye He for She mengenai kebebasan. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Saya ingin orang-orang untuk mengambil manfaat dari nasihat ini, sehingga anak-anak perempuan mereka, saudari perempuan mereka, dan para kaum ibu bisa bebas dari prasangka yang buruk. Dan juga agar anak-anak laki-laki mereka memiliki izin untuk menjadi bebas dan dari rentan ejekan dan juga menjadi manusia yang seutuhnya. We claim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. Kita mengembalikan kembali bagian-bagian dari diri mereka, apa-apa yang telah mereka tinggalkan, dan untuk mewujudkan diri mereka menjadi versi yang lebih baik apa adanya dan lengkap dari diri mereka sendiri. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. Anda mungkin berpikir, siapa gadis Harry Potter ini? Dan apa yang dia lakukan dan berbicara di Dewan PBB? Dan itu menjadi pertanyaan yang bagus, karena saya sendiri bertanya pada hal yang sama. All I know is that I care about this problem and I want to make it better. And having seen what I've seen and given the chance, I feel it is my responsibility to say something. Yang saya tahu adalah bahwa saya peduli tentang masalah ini dan saya ingin membuatnya berubah menjadi yang lebih baik. Dan setelah melihat apa yang telah saya lihat dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya merasa itu adalah tanggung jawab saya untuk mengatakan sesuatu yang penting. Statesman Edmund Burke said, "All that is needed for the forces of evil to triumph is for good men and women to do nothing." Negarawan Edmund Burke mengatakan, semua yang diperlukan kekuatan jahat untuk menang adalah laki-laki dan perempuan baik tidak melakukan apa-apa. In my nervousness for this speech and in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? Dengan gugup saya berpidato, dan di saat saya merasa ragu, dengan tegas saya berkata pada diri saya sendiri, jika bukan aku, siapa? Jika bukan sekarang, kapan? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. Jika Anda memiliki keraguan yang sama dalam diri Anda ketika kesempatan datang, saya berharap kata-kata tadi dapat membantu Anda. Because the reality is that if we do nothing,
it will take 75 years, or for me to be nearly 100, before women can expect to be paid the same as men for the same work. Karena kenyataannya, jika kita tidak melakukan apa-apa, itu akan mengakibatkan 75 tahun yang akan mendatang, atau bagi saya hampir mendekati 100 tahun sebelum perempuan mendapatkan bayaran yang sama seperti laki-laki untuk pekerjaan yang sama. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates, it won't be until 2086 before all rural African girls can have a secondary education. 15,5 juta anak perempuan akan menikah di usia 16 tahun ke depan sebagai anak-anak, dan perkiraan ini hal itu tidak akan sampai pada tahun 2086 sebelum gadis di pedesaan Afrika dapat memperoleh pendidikan menengah yang berkualitas. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. Jika Anda percaya pada kesetaraan gender atau kesetaraan sesama jenis, Anda mungkin salah satu dari feminis yang saya sampaikan tadi. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Anda. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. Kita berjuang untuk bersatu, tapi kabar baiknya adalah kita memiliki gerakan pemersatu yang disebut He for She, yaitu kampanye ini. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Saya mengajak Anda untuk melangkah maju, untuk menjadi terlihat, dan bertanya pada diri Anda sendiri, jika bukan saya, siapa? Dan jika bukan sekarang, kapan? Terima kasih.